Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2 semester 2, masih dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan proses yang terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu menstruasi. Nah, setiap wanita yang normal itu akan mengalami siklus menstruasi. Nah, menstruasi itu ditandai dengan keluarnya darah dari organ reproduksi wanita atau dari vagina. Nah, itu prosesnya terjadi kurang lebih 7 hari. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Nah, setelah terjadi proses menstruasi, di dalam tubuh itu terjadi proses yang disebut dengan praovulasi, kemudian dilanjutkan dengan ovulasi, dan terakhir itu adalah pasca ovulasi. Nah, masing-masing itu akan dijelaskan. Nah, ini gambarnya dulu ya, kalian pahami. Di sini ada hari ke-14 di sini. Hari pertama sampai hari ke-13 itu adalah praovulasi. Hari ke-14 satu hari saja itu adalah ovulasi, kemudian hari ke-15 sampai hari ke-28 itu adalah pasca ovulasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pembahasannya. Jadi menstruasi itu adalah proses peluruhan endometrium atau keluarnya darah dari organ reproduksi wanita atau vagina. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena korpus albikan itu tidak mensekresi lagi hormon estrogen dan progesteron yang dapat mempertahankan endometrium. Nah, untuk lebih pahamnya dilanjutkan dengan fase yang selanjutnya, yaitu adalah fase pasca ovulasi. Nah, di sini diterangkan bahwa fase pasca ovulasi itu terjadi pada hari pertama sampai hari ke-13. Jadi sebenarnya proses menstruasi itu menjadi bagian dari praovulasi ya. Jadi di hari pertama sampai hari ke-7. Nah, saat seorang wanita itu mengeluarkan darah atau meluruhkan endometriumnya, maka di dalam tubuh itu akan terjadi proses pembentukan endometrium kembali. Nah, caranya adalah dengan si kelenjar hipofisis itu menghasilkan FSH. Di materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya mengenai kelenjar hipofisis dan juga FSH. Nah, FSH itu fungsinya adalah merangsang oogenesis dan pertumbuhan folikel. Folikel itu apa? Folikel itu adalah lapisan pelindung dari ovum. Nah, folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk pembentukan endometrium kembali. Ya, jadi yang dibuang ya dibuang, kefisis dibentuk kembali. Nah, hormon estrogen yang sudah terbentuk dari folikel tadi itu akan menyebabkan penghambatan produksi dari FSH. Ya, kenapa seperti itu? Karena hipofisis akan gantian menghasilkan LH. Nah, kalau hipofisis sudah menghasilkan LH, maka lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Nah, LH itu berfungsi adalah untuk merangsang pematangan ovum dan pembentukan folikel de Graaff atau folikel yang matang. Kemudian ovum yang sudah matang tadi akan lepas dari ovarium meninggalkan folikel menuju tuba falopi. Nah, proses lepasnya ovum dari ovarium itu disebut dengan fase ovulasi. Oke ya. Nah, ovum yang sudah sampai di tuba falopi, kalau ada sperma maka akan terjadi fertilisasi. Kita lanjutkan ke fase yang ini. Ya, jadi folikel yang tadi menuju tuba falopi itu menyebabkan si ovum yang tadi menuju tuba falopi itu menyebabkan folikel de Graaff itu menjadi kosong karena ditinggalkan oleh ovum. Nah, folikel de Graaff yang kosong itu disebut dengan corpus luteum. Setelah terbentuk corpus luteum, maka menuju ke fase yang terakhir, yaitu pasca ovulasi yang terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, corpus luteum itu akan mensekresi atau menghasilkan hormon estrogen itu jumlahnya lebih sedikit dan progesteron itu lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena progesteron itu berfungsi untuk
pertumbuhan kelenjar mamai atau kelenjar susu, kemudian mempertebal dan mempertahankan endometrium atau dinding rahim untuk persiapan penempelan embrio jika terjadi fertilisasi. Ya. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi sampai hari ke-28, maka korpus luteum itu akan rusak dengan sendirinya atau degenerasi menjadi yang disebut dengan korpus albikan. Nah, di sini ya, korpus albikan yang tidak lagi bisa mensekresi estrogen dan progesteron, maka dia tidak bisa mempertahankan endometrium sehingga endometriumnya akan luruh dan terjadilah proses menstruasi. Nah, begitu terus terjadi, maka menstruasi itu terjadi sebulan sekali. Oke ya, tolong dipahami ya. Oke, nah pilihannya, jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi, maka kemungkinan terjadi proses fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah proses peleburan sperma dan ovum, ya. Nah, peleburan itu akan menghasilkan zigot, zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio itu mempunyai 3 tahapan, yaitu morula, blastula, dan gastrula. Oke ya. Kemudian proses fertilisasi itu terjadi di organ yang disebut dengan tuba falopi. Nah, proses fertilisasi itu sperma harus melewati 3 lapisan ovum. Jadi tidak mudah ya untuk menembus lapisan ovumnya. Nah, lapisan ovum itu ada 3 bagian, yaitu corona radiata, itu merupakan folikel yang tetap menempel pada bagian ovum. Kemudian zona pellucida itu adalah bagian gel nih yang berwarna biru ya. Kemudian adalah membran ovum yang berwarna putih. Nah, kalian lihat di sini sekian banyak sperma yang berhasil masuk hanya 1. Setelah ada 1 ovum yang masuk, maka yang lainnya itu tidak dapat masuk. Ya. Nah, untuk menembus lapisan ovum, sperma itu mengeluarkan enzim akrozin, hyaluronidase, dan antifertilizin yang dihasilkan di bagian kepala atau akrosom dari si sperma. Oke. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan gestasi. Oke, proses gestasi itu diawali dengan implantasi. Apa itu implantasi? Implantasi adalah proses penempelan embrio, tahapannya adalah blastula, ke dinding rahim atau ke endometrium. Jika berhasil melakukan penempelan atau implantasi, maka dimulailah proses kehamilan atau yang disebut dengan gestasi. Nah, blastula ya yang sudah berhasil menempel pada dinding rahim tadi, nah itu memiliki 2 lapisan ya, lapisan luar atau yang disebut dengan trofoblast ya, itu akan tumbuh menjadi ekstra embrio atau lapisan luar dari embrio. Nah, lapisan luar ini dari bagian blastula itu akan membentuk membran amnion ya, itu merupakan lapisan pelindung yang akan menghasilkan air ketuban atau cairan amnion. Nah, cairan amnion sendiri berfungsi adalah untuk melindungi janin atau bayi dari guncangan dan memberikan keleluasaan bagi bayi untuk tumbuh dan bergerak gitu ya. Jadi dia janin di dalam perut itu tuh posisinya bisa berubah-ubah, dia berotasi dengan sendirinya. Kemudian sakus vitellinus itu adalah tempat pertama kali terbentuknya sel darah atau pembuluh darah yang nantinya akan menjadi bagian dari tali pusar. Ini perhatikan ya, ada bagian-bagiannya. Kemudian ada allantois, itu juga akan berkembang menjadi bagian dari tali pusat. Nah, tali pusat sendiri itu menghubungkan antara embrio atau janin dengan plasenta atau pada bagian ibu. Kemudian korion itu tumbuh menjadi membran terluar embrio atau janin dan berkembang menjadi plasenta. Nah, kemudian plasenta sendiri itu berfungsi sebagai tempat pertukaran makanan dan oksigen dan sisa metabolisme dari ibu ke janin, atau sebaliknya ya. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan. Jadi korion adalah lapisan terluar, kemudian amnion tadi menghasilkan air ketuban,
kemudian ada allantois ya. Allantois nanti akan dengan saccus vitellinus itu akan menjadi bagian dari tali pusar. Kemudian ada plasenta yang merupakan bagian dari korion, kemudian plasenta yang berasal dari ibu. Jadi sebagian plasenta itu adalah dihasilkan dari ibu, kemudian sebagian plasenta itu dihasilkan dari embrionya sendiri. Oke, kemudian lapisan dalam dari blastula tadi atau embrio tadi akan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya. Nah, yaitu adalah menjadi gastrula. Nah, gastrula itu terbentuknya 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam, ekto, meso, dan endoderm. Nah, lapisan luar itu akan tumbuh menjadi bagian luar dari si janin atau individu ya, yaitu dia akan menjadi rambut, saraf, dan juga kulit. Kemudian bagian tengah itu akan berkembang menjadi tulang dan otot. Kemudian bagian endoderm itu akan berkembang menjadi organ-organ dalam. Nah, perkembangan ini terjadi tentu saja sesuai dengan tahapannya ya, dari bulan pertama sampai bulan ke-9 ya. Jadi kehamilan terjadi kurang lebih selama 9 bulan atau 38 minggu. Nah, di sini tidak Ibu jelaskan pertahapannya ya, kalian tolong baca sendiri. Kemudian di sini Ibu kasih gambar, ini adalah letak plasenta yang normal, kemudian yang ini adalah letak plasenta yang tidak normal. Ya, letak plasenta yang tidak normal itu akan menyebabkan pendarahan. Biasanya di usia 6 bulan sampai 7 bulan itu kalau plasentanya tidak normal itu sudah terjadi proses pendarahan. Itu ya. Kemudian setelah kehamilan itu berlangsung selama 9 bulan atau 38 minggu, maka akan terjadi proses kelahiran atau persalinan. Nah, persalinan itu ditandai dengan kontraksi uterus. Nah, itu ditandai dengan membukanya serviks dan pecahnya air ketuban ya, yang dirangsang oleh hormon oksitosin, relaksin, estrogen, dan juga prostaglandin. Nah, setelah bayi lahir, maka paru-paru akan segera berfungsi. Nah, biasanya kalau bayi lahir itu kan dia langsung menangis ya. Nah, menangis itu menandakan bahwa dia memulai proses pernapasannya. Nah, setelah itu, maka setelah bayi lahir, maka dia harus melakukan proses menyusui. Nah, masing-masing ibu itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa langsung menghasilkan ASI, ada yang harus menunggu sampai sehari, 2 hari, 3 hari baru dia memproduksi ASI. Tapi ASI ini wajib diberikan kepada bayi ya, karena banyak manfaatnya. Nah, diantaranya manfaatnya atau keuntungannya adalah dia merupakan penghambat patogen karena dia mengandung laktosa, berarti dia bisa untuk sistem kekebalan tubuh. Kemudian mengandung zat kekebalan tubuh, artinya dia sudah mengandung antibodi ya di dalam ASI tersebut. Kemudian mengandung kolostrum. Kolostrum itu berfungsi untuk membersihkan saluran pencernaan dari si bayi sehingga pencernaannya akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengandung DHA untuk perkembangan otak ya, tidak terkontaminasi ya karena dia ada di kelenjar susu. Kemudian temperaturnya pasti sesuai dengan tubuh. Kemudian mempererat hubungan antara ibu dan bayinya ya. Nah, itu beberapa keuntungannya, masih banyak keuntungan yang lainnya ya. Kemudian keuntungan bagi si ibu, dia praktis, higienis, dan ekonomis, kan nggak mahal ya, hanya ibunya harus makan yang bergizi aja. Kemudian kontrasepsi alami untuk mencegah proses kehamilan, karena dengan melakukan proses menyusui, maka ovulasi itu tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi ya. Ini juga sebagian saja Ibu jelaskan ya, yaitu adalah gonorea yaitu kencing nanah. Nah, ini infeksi pada saluran reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini biasanya juga terjadi karena adanya seks bebas
ya. Jadi kalau orang tidak melakukan seks bebas, biasanya kemungkinannya sangat kecil untuk bisa tertular gonorea. Nah, gejalanya adalah sakit saat buang air kecil, karena buang air kecilnya itu dia bercampur dengan darah dan nanah karena infeksi di dalam salurannya. Kemudian sifilis atau raja singa itu infeksi pada saluran reproduksi juga, yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini juga sama, disebabkan oleh karena pergaulan bebas atau seks bebas. Nah, gejalanya itu adalah kemerahan pada daerah organ reproduksi, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Tetapi masalahnya adalah si bakteri Treponema pallidum itu bisa masuk ke organ dalam dan dia bisa merusak organ dalam. Nah, kalau sudah parah seperti itu biasanya bisa menimbulkan kematian. Kemudian herpes simplex genitalia atau herpes. Nah, infeksi virus herpes yang menyerang organ reproduksi. Nah, ini ditandai dengan kulit merah, gatal dan melepuh. Dia hampir sama seperti cacar sebenarnya ya. Kemudian AIDS itu adalah infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, kemudian dia kenapa masuk ke dalam kelainan pada sistem reproduksi? Karena dia ditularkan juga melalui hubungan seksual. Ya, walaupun bisa ditularkan melalui jarum suntik juga, tetapi kebanyakan ini tertular melalui hubungan seks bebas. Itu ya. Kemudian endometriosis, yaitu tumbuhnya endometrium di luar uterus. Bisa saja dia tumbuh di bagian tuba falopi atau opiduk, atau tumbuh di bagian ovarium. Biasanya ditandai jika saat menstruasi itu mengalami sakit yang luar biasa, maka silakan diperiksakan ke dokter. Bisa saja itu menjadi salah satu gejala dari endometriosis. Nah, kalau dia tumbuh di tuba falopi atau ovarium, itu bisa saja menimbulkan kemandulan atau infertilitas. Kemudian kanker serviks. Nah, sebenarnya semua jenis kanker itu sama. Kalau kanker organ reproduksi biasanya kanker serviks, kanker payudara, kanker uterus, kanker uterus atau kanker rahim ya, kemudian kanker ovarium. Nah, kanker sendiri itu dasarnya adalah pertumbuhan sel yang abnormal di organ tertentu. Kalau kita menyebutnya organ reproduksi, ya itu kalau nggak serviks, payudara, kemudian dia uterus atau rahim atau ovarium. Nah, pertumbuhan sel yang abnormal ini akan menimbulkan benjolan ataupun nanti menghasilkan atau cairan yang menghasilkan racun yang nanti bisa menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya adalah keputihan. Keputihan ini adalah infeksi pada saluran reproduksi, kebanyakan pada wanita daerah vagina, tapi juga bisa pada laki-laki, yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis dan Candida albicans. Nah, ini biasanya menyebabkan keluarnya cairan berwarna putih atau kuning dan menimbulkan rasa gatal yang berlebihan. Kemudian prostatitis itu adalah peradangan pada kelenjar prostat yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Kemudian hipogonadisme itu adalah kondisi di mana hormon seksual yang dihasilkan itu di bawah normal. Nah, kalau hormon seksual yang dihasilkan di bawah normal itu bisa saja menimbulkan infertilitas atau tidak berkembangnya ciri kelamin sekunder dari pria maupun wanita. Ya, misalkan kalau wanita payudaranya tumbuhnya nggak normal, kalau laki-laki kemungkinan tidak tumbuh bulu gitu. Cuman tidak semua juga. Kalau laki-laki yang tidak berbulu kemudian mengalami hipogonadisme, dia harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini adalah sebagian penyakit yang ada pada sistem reproduksi pada manusia. Ya, tolong dipelajari kembali. Kalau kalian sudah paham, dikerjakan latihannya ya. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih, jaga terus kesehatan, taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.